"Oh nggak mau ah gitu, pacaran nanti aja." Jadi sekarang aku kasih target, nanti SMA ya, minimal kamu sekali pacaran. Minimal kamu sekali patah hati. Kalau keluarganya disfunksional, pasti akan lebih banyak resikonya setiap anak ya, mau laki-laki atau perempuan, untuk jadi anak yang terjebak di pergaulan yang salah. Biasanya cerita dari perspektif anak itu lebih jelas kejadiannya di sekolah kayak gimana daripada kita cuman ambil perspektif si ibu-ibu yang juga udah diceritain sama anak. Nah, kalau sex education anak perempuan umur segitu, itu udah sejauh apa sih jelasinnya? Aku bercerai, terus aku benar-benar menutup diriku, aku tidak mau memberi ruang sedikit pun untuk laki-laki datang ke dalam hidupku. Welcome back to Senalar Podcast bareng aku Anissa Steviani. Waduh, sudah 1 bulan ya kita tidak posting podcast. Tapi alhamdulillah hari ini bisa syuting lagi dan aku excited banget karena narasumbernya kali ini adalah seorang ibu dari 1 anak remaja perempuan. Aku selalu penasaran sharing-sharing sama ibu dari anak remaja perempuan karena tentu saja anakku remaja laki-laki ya. Beliau juga psikolog anak dan keluarga, ekspertisnya tuh di bidang emosi dan perilaku anak dan remaja, hubungan, pernikahan, keluarga juga. Nulis buku juga, seni berkomunikasi menanggapi pertanyaan anak yang sulit dijawab, A Gift for Yourself, dan Love Yourself Better. Terus juga beliau aktif berpraktik sebagai psikolog dan speaker di berbagai event parenting dan juga aktif bikin podcast. Aku sudah ada di podcastnya dia ya. Dan masa kecilnya itu di Jogja tapi lalu pindah ke Jakarta. Nah, welcome Samantha. Hai. Asik banget finally kamu ada di sini. Finally. Galau banget ya sih rencana kita berpodcast ini. Udah. Malah aku duluan ke sana. Malah aku duluan ke podcastmu ya. Berangkat haji kan. Bener, ini ke skip lumayan sih 1 bulan gak terlalu. Emang orangnya beda ya. Terima kasih, alhamdulillah. Padahal mungkin karena liburan sih, maksudnya nggak beraktivitas di luar ruangan, jadi kayak jadi putih ya sih kita. Kayak katro kena matahari. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah sebenarnya aku pengen ngomongin parenting anak remaja perempuan nih Sam. Karena kan anakku remaja laki-laki. Tapi suka aja ada yang nanya ke aku, kalau perempuan gimana? Ya mana aku tahu ya kan. Aku gak punya anak perempuan. Nah kamu sendiri boleh ceritain gak anakmu sekarang umur berapa, kelas berapa? Anakku tuh akan 14 tahun. Sebentar lagi. Ya kan sebenarnya cuma beda 2 tahun sama saya loh. Makanya aku pikir kayak sekolahnya beda 2 tahun. Nah, cuman dia memang ada skip grade waktu pindah. Waktu TK tuh di sini di Jakarta. Nah, waktu pindah ke Dubai, waktu itu dia harusnya kelas 1 SD. Tapi tiba-tiba karena dites di sana, enggak nih kayak kalau dia kelas 1 kegampangan buat dia, dinaikinlah kelas 2. Nah, waktu pindah ke Jakarta lagi kelas 6. Tes juga kan, udah kelas 6 aja gitu. Jadinya bahkan ketemu sama teman-temannya yang dulu waktu TK, loh kok dia tahu-tahu dia jadi kakak kelas. Bener juga, karena pindah lagi gitu. Terus long story short, sekarang dia udah lulus SMP. Jadi tahun ajaran baru dia jadi anak SMA, tapi yang masih sangat muda di angkatannya. Paling muda dong. Paling muda, karena biasanya anak-anak udah umur berapa, 15 rata-rata kelas 1 SMA. Dia kan seperti aku, dia Sweet 17 akan udah kuliah. Ya Sweet 17 setelah lulus SMA, bener. Kayak garing gitu, kayak tidak dirayakan karena semua orang Sweet 16 deh gue rayain, Sweet 16 aja. Bener. Nah di episode sebelumnya itu aku udah pernah ngomongin parenting anak laki-laki tuh, waktu itu sama Mbak Via ya. Dan pengalamannya tuh kalau anak cowok tuh ngerokok diem-diem lah, nonton porno diem-diem lah, ngegeng gitu, dan pacaran-pacaran lah ya. Kalau anak perempuan nih kemungkinan rebelnya tuh sama gak sih sama anak laki-laki atau ada tantangan yang berbeda? Kalau secara data bisa aja sama gitu, tapi tergantung dari background keluarga selalu. Kalau keluarganya disfunksional, pasti akan lebih banyak resikonya setiap anak ya, mau laki-laki atau perempuan, untuk jadi anak yang terjebak di pergaulan yang salah. Nah, coba-coba apa segala macam, itu nanti kaitannya lebih ke personal experience-nya. Misalnya kayak nge-vape gitu ya, itu sekarang banyak banget tuh yang nyobain. Jadi nggak terbatas gender, anak laki bisa yang mengenalkan ke anak perempuan, bisa juga sebaliknya. Kalau orang tuanya perokok, orang tuanya vaping juga, bisa jadi si anak perempuan loh yang memperkenalkan ke teman-teman laki-lakinya. Jangan salah. Ya. Gitu. Nah,
Alhamdulillahnya kalau aku sama Monica, anakku tuh hubungannya deket banget ya gitu. Jadi justru aku yang encourage dia, "Kamu pergi kek sama teman-teman kamu. Kok Mmm. kamu di rumah terus? Kamu nempel mama terus ya? Anak ABG tuh pergi, bergaul, bergaul," gitu. Ah. Karena aku ceritain kayak waktu aku sekolah, itu kita selalu pergi setiap weekend sama teman-teman gitu kan. Terus dia, "Kok kayaknya weekend di rumah temen kamu nggak ada yang pergi?" "Enggak, sibuk juga sama orang tuanya kalau weekend." Ya emang bener sih, bagus juga Mhm gitu. mhm. Tapi, buat aku jadi kayak, kok dia taunya cuman hal yang ada di bubble-nya dia gitu. Aku pengen dia tuh justru explore hal yang di luar bubble-nya kan. Jadinya sekarang kondisinya adalah aku selalu bilang, "Kapan pergi lagi sama temennya?" Oh, malah Biar dia di-encourage untuk iya banyak gitu. bergaul. Karena dari dia berteman, dia bergaul gitu kan terekspos ya sama misalnya kayak ke rumah temennya, keluarga di rumah temennya tuh seperti apa, setting sosialnya dia dapat experience-nya. Terus kalau dia pergi misalkan cuman ke mall atau ke tempat baru gitu, dia tahu nih gitu, Mmm. oh ternyata tuh, ngebahas sama teman-teman serunya kayak apa, atau jadi third wheel yang temennya pacaran dia Iya. nemenin gitu kan. Jadi dia bisa lebih banyak, modalitas ya untuk setting-setting sosial yang aku nggak bisa mengakomodir itu cuman terjadi pada saat remaja, aku bilang gitu kan. Mmm. Bahkan dia tuh termasuk anak yang, "Aku nggak mau ah," gitu, "pacaran," gitu kan, "nanti aja." Jadi sekarang aku kasih target, "Nanti SMA ya, minimal kamu sekali pacaran." Minimal kamu sekali patah hati. Ya, terus dia tanya kenapa gitu, karena kamu harus bisa belajar ketika kamu very academic minded, terus kamu pacaran, kamu patah hati, gimana kamu bounce back-nya, Mmm. itu menjaga konsentrasi dan lain sebagainya. Karena kalau kamu nggak punya pengalaman itu, waktu kamu kuliah kamu juga nggak mau punya pengalaman itu, maunya nanti pas udah kerja gitu ya, gimana ceritanya gitu. Yang ada kamu udah asik sendiri, udah. Mmm. Yang ada kamu cuman kayak makin mendepak-depak cowok yang, "Ih iseng ini, ih ini," Iya. gitu kan. Apa nggak jadi Samantha Quadran gitu. Oke. Gitu, jadi aku Oh. aku bilang sama dia, "Enggak, kamu harus ngalamin itu, at least sekali lah waktu SMA. Nggak usah yang pacaran serius tuh nggak usah. Mmm. Konsepnya tetap berteman, tapi ini temen cowok yang spesial." Mmm. Oh. Nice, tapi dia teman-temannya kan ada yang udah pacaran dong? Ada, Nah, dia tidak mau banyak. tuh alasannya apa? Karena mungkin dia nggak nemu yang di sekolah yang selama ini Mmm. menurut dia anak cowok tuh iseng, Iya. nyebelin gitu Mhm kan. mhm. Ya karena dia tinggalnya sama aku kan, Mmm. gitu. Walaupun dia suka naksir-naksir ada gitu, tapi kalau dideketin tuh, gitu kan. Tapi sejujurnya anak SMP cowok tuh emang masih butek banget, sayang. Kayak aku liat anakku, ya ampun butek banget lagi, keringetan yang udah glow up tuh anak-anak SMA gitu kan. Iya. Iya kan? Nah, kalau soal crush ini kan berarti kamu menganggapnya sebagai bagian dari tumbuh kembang lah ya, gitu ya. Iya. Kayak harus dihadapi. Tapi ya Mhm. adalah orang tua yang memang nggak mau nih anaknya pacaran Mhm gitu. Nah, menurut mhm. kamu bagaimana dia menghadapi hal-hal kayak tadi tuh? Hal-hal dia harus patah hati, dia Mmm. managing time. Iya, mungkin apa ya, kalau orang-orang nggak mau anaknya pacaran mungkin lebih ke value keluarga juga Mhm ya, mhm. gitu kan. Jadi, satu value keluarga, kedua pengen ngejagain anaknya. Mmm. Nah, ngejagain anak itu kan sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita lakukan ya. Kalau aku karena udah deket banget sama Monica, kita bisa ngobrol tentang apa aja gitu. Jadi, aku ngerasa ngejagainnya dia tuh lebih gampang. Mmm. Mhm. Dibanding mungkin yang orang tua dia belum punya kedekatan seperti itu. Mmm. Jadi yang dibikin adalah hanya aturan. Ah, daripada nanti anak gue begini, anak gue begitu gitu, udah kasih aturan aja. Mmm. Aku suka ngobrol nih sama sesama ibu-ibu lainnya gitu. Lu bolehin anak lo pacaran, batasannya apa nih? Ya pokoknya pacaran, tapi nggak boleh pergi ke mall cuma berdua aja. Ya. Nggak boleh pergi nonton cuma berdua aja, Mmm. harus selalu ada temen-temennya gitu kan. Mmm. Emang lo nggak khawatir kalau misalkan ada temen-temennya, tapi temen-temennya juga nge-backup anak lo di Bener gitu. bener bener. Jadi kayak cuman alasan aja nih gitu. Heeh. Ya udah gue yang ikut, Iya. gue yang temenin Heeh gitu. heeh Jadi heeh. mau nggak mau, oh ya mungkin ya gitu, nggak semua orang punya kehidupan yang bisa sefleksibel itu gitu. Mmm. Tapi aturan-aturan yang kita bikin sesuai dengan perkembangan usia anak, itu jauh kayaknya lebih efektif menurut aku. Jadi Mmm. kalaupun misalnya nih dia pacaran gitu, one day aku akan bilang sama dia,
suruh si cowoknya datang ke rumah. Dan aku akan memantau mereka cuma boleh di ruang tamu gitu kan. Bener. Tidak boleh area yang lain gitu. Iya. Terus kalau misalnya pergi ya aku temenin gitu. Walaupun mungkin aku nggak jadi polisinya di belakang mereka terus gitu ya. Dan sama dengan teman-temannya juga yang lain juga gitu. Jadi nggak ada kesempatan mereka untuk nakal-nakal cheating gitu lah. Itu yang dilakukan ibuku dulu sih. Aku mau pergi sekeluarga, dibawa sekeluarga semua, pacar aku ikut gitu. Iya. Iya, tapi memang satu boundaries, yang kedua bondingnya harus oke ya. Iya. Dan juga percaya diri sih, kamu percaya diri, bonding kamu dengan Monica baik, sehingga kamu juga percaya dia nggak akan melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip mungkin bikin kecewa gitu. Iya. Dan alhamdulillahnya ya di angkatannya Monica tuh juga ibu-ibunya super baik banget gitu. Jadi kita suka cerita, suka kasih update, kasih info yang mungkin aku nggak tahu langsung kan. Tapi si ibu ini karena mungkin pas anaknya pulang sekolah langsung ngasih tahu ibunya lebih punya banyak waktu lagi lah gitu. Jadinya aku udah tahu duluan gitu. Tapi aku juga ketika deket ke Monica untuk approach menggali apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Kok nggak langsung marah? Kok kamu nggak bilang sama mama sih? Masa si ibu ini duluan yang cerita sama mama gitu ya? Aku nggak bilang gitu. Jadi aku merasanya dia merasa tidak dijudge sekali ya gitu. Jadi tadi gimana sih di sekolah gitu? Ada kejadian apa gitu? Kok kayaknya ibu-ibu pada heboh gitu. Aku konfirmasi, baru dia cerita. Biasanya cerita dari perspektif anak itu lebih jelas kejadiannya di sekolah kayak gimana daripada kita cuman ambil perspektif si ibu-ibu yang juga udah diceritain sama anaknya. Benar, biasanya ada kecemasan soalnya kalau dari ibu-ibu. Gitu. Jadi yang diceritain kayak enggak gitu kejadiannya, ini gitu. Karena angle anak kan ngelihatnya pada saat kejadian juga beda-beda ya. Ada yang ngelihat dia dari depan, ada yang ngelihatnya dari belakang, ada yang dia posisinya benar-benar deket sama kejadiannya. Jadi dia menyaksikan semua, ada yang posisinya udah rada jauh, jadi juga saling tanya sama temen, itu kenapa sih gitu. Jadi aku mengajarkan hal itu juga sama Monica gitu. Jadi kita jangan benar-benar mentah-mentah nerima semua informasi. Jadi lingkungan emang bikin ngaruh banget sih sama gimana si tumbuh kembang anak ini ya. Soalnya ini saya lulus SD, aku tuh ngerasa kayak, ya ampun itu smooth gara-gara orang tuanya pun memang pola parentingnya tuh nggak jauh sama kita gitu kan. Iya. Kayak nggak ada deh orang tua yang pola parenting tuh jomplang banget sampai kita kayak jangan temenan sama dia, itu tuh nggak ada gitu kayak gitu. Yang ada ya tadi ngasih tau tadi ada ini loh, anak lo udah bilang belum gitu kan. Nah itu jadi bagian penting juga ya gimana lingkungan, terutama lingkungan orang tua anak-anak kita jadi bagian tumbuh kembang remaja ini. Nah kalau sex education anak perempuan umur segitu itu udah sejauh apa sih jelasinnya? Oh sudah banyak yang terjadi ya. Karena dari kecil aku cukup sadar itu sangat penting sekali. Jadi yang aku lakuin tuh salah satunya mengikuti kaidah dari ilmu psikologi ya, mohon maaf nih psikolog ya. Iya dong, kan ini mengundang kamu karena kamu psikolog. Tahu duluan gitu ya. Iya. Jadi aku selalu menyampaikan izin ya gitu ketika waktu dia masih bayi mandiin atau gantiin popoknya gitu. Permisi ya Monica, sambil seneng-seneng gitu, sambil aku bilangin kalau ini tuh karena kamu belum bisa membina diri kamu sendiri, jadi masih butuh bantuan orang lain gitu. Jadi permisi ya, aku bersihin dulu nih, apa yang aku bersihkan tuh aku sampaikan, aku mandiin dulu ya, aku ganti dulu popoknya, dan lain sebagainya, terus berlanjut. Sampai toilet training masih terus berlanjut, nanti masuk SD dia udah mulai mandi sendiri gitu. Yang tadinya kalau mandi sendiri pintunya harus dibuka selebar mungkin, sambil mendengarkan dia konser gitu. Karena dia selalu bernyanyi ketika dia mandi. Sampai aku bilang, gak boleh loh, ini udah batas waktunya nih gitu. Kan udah belajar mandi sendiri, udah sukses gitu, udah hebat, udah berani di kamar mandi sendiri. Pintunya ditutup setengah ya. Jadi gak langsung ditutup full gitu. Pintunya tutup setengah, abis itu udah berapa lama, baru aku bilang mulai ya ditutup pintunya full gitu. Jadi proses-proses adaptasinya dia juga terhadap peran dia membina dirinya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain lebih smooth. Abis itu masuk ke pra-remaja. Pra-remaja kebetulan saat itu di sekolahnya udah ada pelajaran biologi. Jadi dia tereksposnya justru dari pelajaran biologi itu duluan, bukan dari aku. Dan dia nanya sama aku, kenapa sih aku harus belajar ini? Waktu itu kalau nggak salah dari kelas 4 akhir
sampai kelas 5 awal. Aku nggak suka belajar ini, kenapa harus ada foto organ laki-laki, Nggak nyaman organ ya? perempuan gitu kan. Lah itu kan biologis gitu, Mhm. bukan sesuatu hal yang kita mikirnya gimana-gimana, tapi aku nggak suka. Terus SMP dia udah mulai belajar kayak hormon-hormon gitu. Jadi lebih ke kita tektokan aja sih gitu. Oh kalau ini tuh ternyata begini efeknya ya, kalau ini ternyata begini gitu. Nah waktu dia sebelum puber itu aku udah infoin dia gitu. Karena kalau misalnya membersihkan organ gitu ya, itu harus kayak gimana, pembalut itu harus seperti apa, dan lain-lain tuh dia udah terekspos dari area kebersihan dan merawatan dirinya. Nah, yang susah itu memang bagian yang tadi, ada gairah yang muncul. Oke. Nah, mulailah aku tahu sebenarnya karakter-karakter dia tuh sukanya sama cowok yang kayak Mmm. gimana gitu kan. Oh, pantesan dia nggak nemu itu di sekolahnya. Nggak ada. Nggak ada Iya. gitu. Terus ya dari situ lama-lama dia mulai terbuka. Itu juga karena aku mulai mancing ya gitu. Mon, itu ganteng tau Mon gitu. Misalnya kayak dari film atau pas kita pergi gitu kan. Tapi ntar juga kelihatan kamu ngeliatin itu terus tuh cowok yang di situ kan, yang di pojokan situ kan kamu liatin kan. Aku bercandain gitu. Jadi ada waktu aku seperti temannya dia, jadi dia bisa lebih terbuka gitu. Aku nggak kayak monitoring terus atau gimana gitu. Jadinya ada fun-nya tapi juga ada respectful-nya dia sama aku sebagai ibunya gitu. Itu sih yang paling menantang tuh pas periode-periode, nih kayaknya nih sesuatu gitu ya, tapi gimana ngegalinya gitu ya, cari waktu dulu. Pokoknya jangan pas dia bad mood aja, kalau pas dia bad mood mah, wah Nggak bakalan cerita ya. kita cuma dimarahin aja. Iya, bener. Bener lagi. Gitu. Aku kebayang waktu remaja itu, aku kan 3 bersaudara cewek semua, Sam. Kebayang nggak anak remajanya ada 3 di rumah, tiga-tiganya PMS. Nah itu udah, ayahku dan ibuku dimarahin aja. Kayak, oh meledak sekali ya pada masa Iya, itu gitu. Nah tapi kalau sama anak laki-laki ini kita tuh bahasnya kan, aku nih ya, aku bahas itu mhm, tentang pornografi itu apa, mhm, tentang tubuh perempuan itu tidak iya, bisa diobjektifikasi. Nah mhm. kalau ke anak perempuan sendiri ngejelasin tentang pornografi itu gimana? Aku ngomongin, tapi setelah ada kasusnya ya. Ah Jadi, benar. ya kejadian di sekolah gitu, "Oh ini nih," gitu kan, "anak cowok tuh gini nih," gitu, "Terus itu apa sih?" Gitu. Nah, atau pada saat, apa, short brief gitu ya, ketika mau nonton film, Hmm. dia tuh sangat patuh, kalau Hmm. filmnya itu 17+ dia nggak mau, gitu. Karena mungkin Sama aku banget. udah biasain dari kecil juga kita milih tontonannya tuh yang sesuai usia gitu kan. Terus tapi aku tidak pernah kayak misalnya kalau ada adegan kissing, aku tutupin matanya tuh enggak. Hmm. Gitu, karena, dia nanya gitu, "Kenapa sih gitu harus ada kissing?" Gitu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan dia itu sebenarnya adalah tanda bahwa dia siap untuk dikasih petuah sama kita sebagai orang tuanya. Teachable moment ya? Iya gitu, jadi aku bilang, "Ya itu kan, konteksnya filmnya suami istri, saling sayang, ya boleh dong kissing," gitu. Tapi kalau misalnya aku pacaran, dia nanya gitu, Hmm. terus ada cowok yang mau kissing aku gimana? "Kamu mau nggak?" Aku balikin nih gitu Hmm. ke dia, "Kamu mau nggak?" Gitu. "Ih enggak," kata dia gitu. "Benar, walaupun kamu suka banget sama cowoknya." "Enggak, kenapa?" Gitu. "Ya karena aku nggak mau aja," gitu, "menurut aku iu," gitu kan. Hmm. Nah itu aku balikin masuk ke self respect. Hmm. Kalau kamu respect sama tubuh kamu, kamu akan mengizinkan siapa dan yang boleh dan yang tidak boleh. Kalau misalkan enggak, pokoknya dia nggak boleh gitu. Batasannya cuman ya udah mungkin rangkulan, pegangan tangan, tapi tidak sampai kissing gitu. Oke, berarti kamu udah bisa punya self control untuk ngejagain diri kamu sendiri gitu. Jadi kalau ada temen nih, misalnya bukan pacar deh, temen aja ngajakin nakal buat ini gitu. Ya pasti ada rasa penasaran sih gitu kata Hmm. dia. Tapi kan kata mama nonton film aja bolehnya 17+. Berarti kalau yang kayak gitu juga nanti dong gitu. Iya semua ada umurnya. Jadi sabar aja. Nikmatin fase kamu sekarang. Terus baru deh aku jelasin masuk ke perkembangan otak. Dan kenapa itu jadi bisa mengganggu kita secara perilaku. Hmm. Atau apa ya, arousal. Hmm. Gairah yang muncul dalam diri kita yang bisa ganggu proses belajar gitu. Jadi penjelasan-penjelasan itu tuh memang kita perlu banget, bukan kalau aku ya, bukan cuman dari pendekatan sisi agama dosa Hmm. gitu. Dosa tuh apa sih Hmm. gitu. Karena anak juga makin pinter loh.
Kalau dosa kan ada sholat tobat ya, Pak. Bener. Udah dong, kan Allah Maha Mengampuni. Iya, iya. Ya bener sih nak gitu. Jadi aku lebih masukin ke proses yang terjadi di perkembangan diri seorang anak tuh seperti apa, dan anak perempuan gitu. Kamu harus menjaga diri kamu harus punya self love, self respect gitu. Jadi dia bisa tahu, oke, aku nggak mau, memang bukan karena aku tidak bisa menahan diriku, karena ini tubuhku yang mau aku lindungi, lebih kayak gitu sih. Dan lagi-lagi pembicaraan kayak gini nggak bisa kalau bondingnya nggak bagus dari awal Benar, ya. yang ada ngumpet-ngumpet. Iya, ini nggak bisa mendadak tiba-tiba pas remaja anaknya bisa diajak ngobrol kayak gini. Jadinya pasti awkward banget kan kalau nggak dari kecil emang deket gitu. Benar. Tapi ada juga sih beberapa yang cerita sama aku gitu ya. Ternyata mereka baru bisa deket sama anak-anak remajanya tuh justru pas udah remaja. Karena waktu kecil terlalu sibuk kerja Oke. gitu. Terus pas remaja mereka masuk tuh dari obrolan apa sih yang disukain si anak-anak remaja ini gitu. Nah mulai tuh dia misalnya anaknya suka K-pop, dia ikutin tuh K-pop ini segala macem, kan jadi terekspos ngobrol-ngobrol terus gitu kan. Nah ternyata lama-lama masuk juga gitu, walaupun mungkin buat mereka itu telat ya. Waktu masuknya tuh terlambat, tapi mereka bisa mengejar itu. Jadi lebih kepada kayaknya ketika kita tidak bisa mengkondisikan hubungan yang baik dari kecil, waktu dia masuk remajanya tuh kita harus double action aja. Tapi nggak boleh langsung kayak intervensi gitu ya. Anak pasti langsung kayak, apa nih, kayaknya ada sesuatu nih gitu. Lebih ke prosesnya smooth, ngikutin mereka, kasih perhatian yang sewajarnya. Jangan tiba-tiba berubah tuh juga mereka kayak bingung. Jadi nggak kenal lagi ya. Jadi nggak kenal. Usahanya harus ekstra, jadi bukannya nggak bisa, tapi mau apa enggak gitu ya. Sama biasanya nyari hobi baru yang sama-sama disukai. Oke. Jadi misalnya anaknya suka dance, oh ternyata ibu atau bapaknya juga suka dance. Nah kita ikutin tuh bersama gitu. Itu momen bareng, bondingnya kan gitu. Oh bisa nih gitu. Jadi quality time-nya jadi ada, yang sebelumnya mungkin nggak ada gitu ya. Oke. Terakhir nih Sam, kamu kan sempat sharing publicly juga ya, kamu tuh ditinggal ibu kamu sejak umur 3 tahun, besar dengan ayah yang cukup keras, dan sekarang jadi single mother. Tapi sekarang kamu, look at you now, kamu glowing banget loh Sam dibandingin aku ketemu beberapa tahun yang lalu. Kayak lagi fasenya lagi sedang bahagia ya. Akhirnya ya, karena kayak kamu happier banget Sam sebenarnya. Aku mulai kayak beberapa kali ketemu terakhir tuh kayak ini adalah Samantha yang happier. Iya. Semua temanku bilang gitu juga sih, yang tahu aku dari SMA atau apa gitu. Oh iya, dari SMA banget. Aku kan ketemu kamu pertama mungkin cuma 5 tahun yang lalu. Nah, maksudnya dibandingkan itu aja, you are happier now. Iya. Nah, itu akurat ya. Nah, aku mau nanyanya adalah seberapa dari perjalanan hidup kamu yang macam-macam itu, seberapa jauh sih itu berpengaruh dengan kamu membesarkan Monica sekarang? Kesadaran ya. Ini pas banget tuh. Semalam tuh dia nanya sama aku, dia bilang gitu. Dia pertanyaannya gini, kita itu kan seringkali nggak sadar memilih pasangan yang merepresentasikan orang tua kita sebenarnya, gitu. Mama nggak takut kalau misalnya nikah lagi dapetnya mirip-mirip kayak si opa gitu kan? Enggak lah, dapet bapak lu aja udah happy banget. mudah gitu, orang yang chill, orang yang selalu memberi keriangan di dalam rumah gitu kan, yang tidak pernah marah sama aku gitu. Terus dia bilang, iya juga ya, tapi kalau aku dapat kayak Dedi yang iseng gitu gimana ya gitu. Ya ambil yang baik-baiknya aja dari Dedi, aku bilang gitu kan. Kalau misalnya yang jelek-jeleknya ya itu kita meningkatkan kesadaran, awareness kita supaya kita bisa filtering orang-orang itu untuk hadir dalam diri kita gitu. Jadi itu juga yang buat aku bilang kesadaran ya. Aku sangat sadar efeknya pola asuh apa yang dilakukan sama papaku dulu. Itu bukan papaku yang sebenarnya. Karena mungkin bisa jadi proses dia kehilangan, dia berduka, mungkin dia punya tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan personalnya dia. Kenalah efeknya itu ke aku. Karena waktu dia lebih muda, waktu masih ada mamaku atau waktu aku masih kecil, dia selembut itu kok sama aku gitu. Nah, jadi proses waktu aku remaja yang kok dia begini sih sama gue, kok gue jadi tong sampahnya dia, kok tiap dia pulang kayaknya cuma dimarahin, diomelin gitu kan. Nah, kesadaran itulah yang membuat aku tuh kayaknya memang filtering kita yang harus benar-benar kuat ya gitu. Dan
filtering kita yang kuat itu salah satunya adalah belajar dari energi. Nah, aku banyak belajar dari Kang Abu Marlo sebenarnya gitu. Dari dia kan ngasih tahu terus gitu, ayo Mbak dinaikin energinya gitu. Terus aku belajar juga memang level energi dari perasaan kita. Itu kan kalau kita malu, kita grieving gitu, itu perasaan yang sangat rendah frekuensinya kan. Jadi gimana caranya meningkatkan ini sampai di level kita ngerasa blissful gitu. Jadi aku banyak banget baca buku-buku yang kaitannya dengan spiritual, dengan gimana sih kita meningkatkan si energi frekuensinya ini, gimana sayang sama diri sendiri, bahwa keputusan terbesar pada akhirnya aku bercerai itu adalah keputusan yang kayaknya nggak akan pernah aku sesali dalam hidup aku ya, walaupun dinamikanya tuh wow banget gitu kan, mengalami keterpisahan, harus kayak mencari tahu lagi sebenarnya gue pengen hidup yang kayak gimana sih dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata dengan aku yang sekarang gitu, aku bisa punya satu kekuatan yang aku bisa sebar justru ke orang yang jauh lebih banyak lagi, dan itu jadi rasa senang, rasa syukur yang lebih lagi karena ternyata gue bisa lebih bermakna ya gitu untuk banyak orang, ngebantu banyak orang lagi gitu. Dan akhirnya jadi self care yang rutin dilakukan itu ternyata ngejagain banget si energi ini, dan aku tidak punya dendam. Ya, Ya. maybe itu juga yang sekarang sudah hilang dari mukamu. Jadi sebelumnya ada nggak tapi? Nggak pernah. Oh, sebelumnya nggak pernah ya? Nggak pernah, aku nggak pernah punya dendam gitu. Aku nggak pernah punya dendam sama siapapun. Rasa sakit hati, sakit. Tapi itu adalah rasaku yang aku harus healing dengan diriku sendiri. Bukan, nih gara-gara dia nih hidup gue begini. Nggak ada kayak gitu. Own it ya? Ya gitu. Jadi lebih kayak dia melakukan hal itu untuk aku proses belajar diriku apa yang harus aku perbaiki dari diriku, lebih kayak gitu selalu. Jadi emang kayak nggak, aku kayak misalnya ditanya sama Monica, Mama tuh sebenarnya benci nggak sih sama Didi? Enggak, mau benci sama dia nggak bisa, karena he did good things to me, gitu. Jadi proses bisa akhirnya kita berpisah ya, itu another thing yang memang harus jadi proses pembelajaran kita aja gitu. Tapi dibilang benci, nggak bisa benci sama Kalau orang. benci nggak liburan bareng nggak sih? Iya. Iya kan? Nggak bisa benci sama orang gitu. Tapi boundaries, yes. Boundariesnya jelas, prinsipnya harus jelas. Kalau marah ya marah gitu. Tapi kalau dibilang benci, enggak. Karena aku mungkin lebih ke penerimaan ya. Jalan hidupnya emang udah kayak gitu. Karena benci tuh kuat banget loh. Si kayak level of kata benci itu bener-bener bikin hidup itu tuh kayak menurut aku negatif banget ya. Kayak aku juga jarang banget ya. Kayak aku hampir gak pernah benci sama orang lain gitu. Kenapa ya? Udahlah kalau dia kayak gitu ya udah biar aja dia gitu. Nggak usah sampai kita benci gitu. Bener-bener. Sampai kan biasa gini, kalau ibu-ibu tuh suka ngegosip gitu kan ya. Suka ngasih info gini-gini gitu. Aku tuh balasnya cuma gini, ya udah kan dia udah bahagia. Kita doakan dia semakin bahagia dengan hidupnya yang sekarang gitu. Jadi kok kamu nggak ini sih, biasanya orang tuh kalau diceritain gini jadi marah atau malah nanya, makin kayak kepo gitu kan. Loh, apa yang perlu dikepoin? Kan udah jelas dia bahagia. Ya kita doakan dia semakin bahagia gitu. Aku malah kalau kayak gitu misalnya ada yang hal-hal negatif kayak nggak usah dikasih tahu ke aku nggak tahu juga nggak apa-apa. Iya kan ya? Kenapa kamu memberi info sama aku nggak mau tahu. Kayak lebih baik aku nggak tahu loh. Iya, kayak nggak mau tahu. Nice. Pasti ada yang mau nanya kan? Tadi kan tentang orang ada awareness ya, bahwa kalau orang tua yang buruk ya berarti kita jangan cari pasangan yang seperti itu. Tapi sekarang Gen Z tuh awarenessnya kuat banget, bahkan jadi nggak nikah. Nah sebenarnya Gen Z ini setelah tahu apa itu red flag gitu, kalau zaman aku millennials mungkin kurang tahu ya ilmunya ya. Sebenarnya apa yang terjadi di Gen Z sampai tidak kesulitan untuk menikah atau mencari pasangan? Padahal awarenessnya makin bagus, tahu banget ilmunya gitu. They're looking for perfection. Bener lagi. Gitu, dengan maraknya sosial media gitu ya, kan banyak banget konten-konten yang kalau cowok begini pasti begini. Kenyataannya kan tidak begitu ya. Sama juga di konten-konten cowok yang ditujukan untuk para laki-laki, kalau cewek begini artinya begini gitu. Nah gimana mereka mau ketemu? Kita nggak bisa selalu mengkotak-kotakan atau ngejudge itu cuma berdasarkan kalau dia begini pasti begini. Terus ada yang avoidant, anxious attachment gitu kan. Itu tuh untuk awareness-nya kita
Dan berikutnya adalah intention atau niatnya apa? Kita mau melakukan ini untuk kebaikan kita sebagai couple, atau nggak usah deh, kayaknya this is too much for me, kita temenan aja yuk gitu. Nah itu conclusionnya sebenarnya. Tapi proses untuk mencari lagi dan mencari lagi itu perlu dilakukan dong. Kalau kita cuma berharap cinta itu harus selalu fun dan easy, berarti kita nggak akan masuk ke deepest connection. Which is deepest connection tuh datangnya dari luka. Gimana kita mau sama-sama saling berpegangan tangan untuk kita saling memperbaiki si luka ini bersama. Jadi rasa chosen itu bukan lagi kalau currency yang dulu nih di angkatan sebelum Gen Z itu kayak usia berapa udah harus menikah. Bener. Gitu. Kerja di mana? Ya, atau wah gue udah dilamar nih, menyenangkan gitu. Nah kalau mereka sekarang currency-nya adalah energi. Mereka mau ketemu di level yang udah sama-sama beres sama masa lalu. Tapi bagaimana kita tahu kita benar-benar udah beres kalau kita nggak terkoneksi secara deep connection sama pasangan kita. Misalnya nih, aku ngomongin aku aja nih ya. Aku bercerai, terus aku benar-benar menutup diriku, aku tidak mau memberi ruang sedikit pun untuk laki-laki datang ke dalam hidupku. Karena aku tahu itu masih too much, dan kalau misalnya aku membuka diri, pasti nanti si cowok-cowok itu yang sakit hati, ya kan? Mendingan gue nggak usah nyakitin hati anak orang gitu. Terus mulai datang nih, ada yang dengan gagah berani gitu kan, merasa dia kenal dengan mantan suamiku, ngomong ini, ngomong itu, kok omongan dia triggering gue ya? Itu baru di level PDKT. Nah, itu menjadi kesadaran buat aku, berarti ada masih yang gak beres nih diri gue nih gitu. Healing lagi gitu kan. Belum sampai di level pacaran loh. And then begitu masuk ke level pacaran, akhirnya ketemu yang kayaknya oke nih, kayaknya gue juga oke nih. Apakah terus tidak ada masalah? Ada masalahnya, dan banyak masalahnya gitu. Yang tadinya aku pikir, gila ya kayaknya gue gak apa-apa waktu ngejalanin pernikahan itu. Tapi sekarang di level pacaran, kok ada layer-layer kayak ngupas bawang. Ya gue harus memperbaiki ini ya gitu. Dan aku selalu bilang sama dia, ini gak ada kaitannya sama lo. Ini cuman gue merasa begini, gue nggak tahu itu kenapa gue bisa merasa begitu, tapi I will fix myself. Jadi justru meningkatkan kesadaran. Nah begitu rasanya tuh udah, oh ya udah sama-sama plong nih gitu, ya kayaknya kita bisa nih gitu, atau enggak kayaknya kita nggak bisa nih gitu, ya udah gitu, nggak apa-apa. Tapi si orang ini datang ke dalam hidup kita, bisa emang itu jodoh yang sebenarnya, bisa sebagai penjaga kita sebelum ketemu jodoh yang sebenarnya, bisa jadi alat kita untuk healing, bisa jadi ya udah itu yang terakhir nih jodoh lu gitu. Karena aku gitu ya sama mantan suamiku, kalau nggak jodoh nggak mungkin sampai nikah kan. Dan kalau udah segitu cuman usia jodohnya, ya sudah gitu. Oh ternyata dia berfungsi, bermanfaat untuk orang lain lagi. Sekarangnya memang proses hidupnya seperti itu. Jadi bukan cari yang perfect sebenarnya, tapi cari yang sama-sama mau berusaha ya, bertumbuh. Dan menyadari tadi kayak ada awareness level yang oh ya kita ada problem, gimana kita cari solusinya. Karena vision itu bisa berubah loh. Benar. Ya kan? Intention juga bisa berubah gitu. Kayak misalnya kita udah ngejalanin gitu dinamika relationship 1 tahun, 2 tahun gitu. Terus rasanya perkembangan diri kita tidak sebegitunya. Bahkan ada banyak kan yang sudah sampai merencanakan pernikahan seminggu sebelumnya dibatalkan gitu. Jadi itu juga satu hal yang mungkin itu sebagai upaya dari Tuhan atau alam semesta ini untuk melindungi kita sebenarnya. Jadi aku selalu berpikir nih sekarang ini, apapun sesuatu hal yang kesannya itu adalah suatu kegagalan, itu sebenarnya adalah redirection aja untuk hidup kita gitu. Jadi memaknai itu dengan kondisi yang lebih positif kayaknya akan lebih memudahkan Gen Z ini untuk mau lebih terbuka. Dan yang kedua, masalah dia sebenarnya selain perfection adalah ngejar duit. Jadi kayaknya kalau yang mereka tidak terkendala dengan finansial, mereka menikah aja nggak terlalu picky. Tapi kalau yang terkendala dengan masalah finansial, itu susah banget mereka untuk menentukan, oke, gue mau nikah. Karena buat mereka lebih baik gue punya gaji 8 juta sebulan, tapi buat diri gue sendiri, daripada ketemu cowok yang mungkin gajinya di bawah mereka atau di atas sedikit,
tapi banyak banget tuh rentetan keluarga, sandwich generation dan lain sebagainya. Jadi conflicted banget buat mereka juga. Iya, setuju banget lagi part finansial itu. Ngapain nikah kalau malah jadi susah ekonominya gitu kan mikirnya. Gitu. Tapi itu realistis. Realistis, tapi juga aku tetap percaya sama kata senior kita gitu ya, yang levelnya di level orang tua atau kakek nenek gitu, yang ngasih tahu bahwa ketika menikah tuh rezekinya akan ikut gitu. Dengan catatan kita Mau menikah dengan berusaha. orang yang tepat dan mau berusaha. Iya. Karena kalau kita ketemu dengan orang yang salah, bukannya rezekinya datang, malah rezekinya berkurang. Yes, setuju banget. Baiklah, saya ada yang mau dipromot atau kamu mau sampaikan sebagai closing statement? Kita terus-terusan jangan pernah lelah untuk benar-benar mengenal diri kita, karena diri kita tuh sangat-sangat kompleks sebenarnya. Dan kalau kita berhasil akhirnya make it ourselves easy, itu rasanya kita ada di level blissful tadi. Jadi cobalah gitu untuk selalu mau kenal diri kita. Kalau bisa ya, mau meluangkan waktu untuk journaling, untuk meditasi, untuk benerin frekuensi dalam diri kita, lakukanlah itu gitu. Karena rasanya tuh benar-benar semenyenangkan itu. Karena kita tidak lagi depend on others, dimana kita ngerasa senang, tapi kita bisa akhirnya menyenangkan diri kita sendiri. Oh, ternyata little things tuh udah bikin kita ngerasa senang ya gitu. Dan pastinya jangan lupa nonton podcastnya, subscribe. Yes. Gitu. Dan ya mungkin mau ini konseling sama suami Eca. Sama kamu dong, kamu praktek di mana boleh. Karena ya kalau psikolog sebenarnya nggak boleh promosi juga. Oh gitu, ya. baik. Jadi kalau merasa butuh bantuan, segeralah cari bantuan dari psikolog yang kamu rasa cocok ya buat kamu gitu. Jadi nggak harus ke aku loh, banyak banget mana aja yang mudah psikolog, diakses. mana aja yang mudah diakses, mana aja yang budgetnya sesuai gitu. Dan jangan pernah lelah untuk mendapatkan bantuan juga. Thank you Samantha. Jangan ketinggalan karena kita masih punya satu episode lagi dan topiknya adalah tentang bullying. Jadi kamu harus nonton di episode selanjutnya ya. Kalau kamu ada ide lain mau podcast tentang apa atau narasumber siapa, boleh komen di bawah ya. See you. Bye bye.